Selamat datang di channel Trading for Better Life. Di video ini saya akan coba sharing pendapat saya tentang technical analysis. Semoga informasi yang saya berikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau request saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Rabu dan Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Selamat tahun baru 2022 untuk semua subscriber maupun viewer dari channel ini. Di awal tahun ini saya coba sharing pendapat saya tentang technical analysis. Kita semua tahu ada beberapa teknik untuk menganalisa pergerakan sebuah saham. Jadi bukan cuma technical analysis. Teman-teman juga bisa pakai fundamental analysis, bisa juga pakai bandarmologi ataupun teknik analisa yang lainnya. Jika ditanya mana yang paling bagus, menurut saya semua sama saja. Tergantung bagaimana cara teman-teman menggunakan analisa tersebut. Jadi bisa saja satu orang tidak cocok dengan analisa teknikal, dia lebih cocok dengan fundamental, itu tidak ada salahnya. Tapi memang saat ini banyak yang menganggap technical analysis tidak berguna. Dan karena memang channel ini fokusnya technical analysis, pasti saya jawabnya technical analysis itu berguna. Tapi saya tidak menjelekkan analisa lainnya, karena menurut saya semua itu bisa kita gabungkan untuk membantu kita. Ingat, semua analisa kita lakukan itu hanya tools atau alat untuk membantu kita mendapatkan profit di bursa saham ini. Dan paling penting dari semua analisa itu adalah kita harus punya trading plan. Jadi apabila teman-teman memang fokusnya fundamental, pakai fundamental, tapi tetap harus ada plannya, teman-teman mau investasi atau mau trading. Dan menurut saya pribadi, technical analysis bisa dipakai untuk semua analisa. Karena technical analysis itu fungsinya untuk tahu kita kapan entry maupun kapan kita sell. Atau mungkin untuk yang fundamental, memang tujuan investasi, kita tahu kapan entry dan average down untuk mendapatkan harga terbaik. Jadi, technical analysis bisa digabungkan dengan semua analisa lainnya. Dan sekarang kenapa banyak menganggap ini tidak bagus atau tidak berguna? Ini ada beberapa kesalahan. Pertama, banyak yang menganggap jika kita pakai technical analysis berarti kita yang menggambar candlenya. Contohnya kita lihat, oh ini di sini berarti nanti akan turun, di sini akan mantul, turun, dan kita menggambar. Padahal itu salah. Kita harus tahu bahwa grafik fungsinya itu seperti peta atau map. Fungsinya supaya kita tahu arahnya akan kemana. Apakah pasti akan ke atas atau pasti akan ke bawah, kita tidak tahu. Mungkin ada yang menganggapan bahwa technical analysis tidak berguna karena memakai data sebelumnya. Jadi tidak bisa kita pakai untuk menentukan arah ke depan. Apabila alasan tersebut, fundamental juga kita memakai laporan keuangan tahun lalu atau kuartal sebelumnya. Jadi kita juga tidak bisa memastikan apakah keuntungan tahun lalu pasti tahun ini akan profit, itu juga tidak pasti. Apakah tahun lalu laporan keuangan minus, tahun ini pasti minus juga, itu juga tidak ada pastinya. Untuk bandarmologi juga sama. Kita mendapatkan data setelah ada akumulasi. Apakah detik ini kita tahu ada akumulasi, detik berikutnya pasti akumulasi, itu juga tidak pasti. Jadi yang kita harus tahu itu, apapun analisa yang kita lakukan itu tidak ada kepastian. Bukan cuma di bursa saham, dimanapun, di bisnis dan sebagainya tidak ada yang pasti. Tidak bisa kita bilang kita invest 10 juta harus dapat 10 juta lagi untuk profitnya atau pasti untung 100%. Ingat, tidak ada yang pasti. Jika ada yang berani kasih jaminan ini pasti itu kita harus hati-hati. Karena tidak ada bisa memastikan kedepannya akan gimana. Mungkin teman-teman bilang, saya punya teman bandar. Ya, kalau apabila teman-teman punya teman bandar, itu bukan analisa lagi. Karena contohnya, mungkin teman bandar itu bilang, saya punya saham A di harga 200 contohnya. Dan saya mau menaikkan di 500.
Jadi teman-teman ikutan beli dan profit itu bukan analisa. Jadi tidak ada urusan lagi analisa teknikal, fundamental maupun bandarmologi. Karena sebelum ada akumulasi atau distribusi pun teman-teman sudah tahu arahnya akan kemana. Jadi itu bedanya. Atau mungkin ada bandar yang memberitahu teman-teman bahwa saya mau membeli saham A di harga segini. Dan teman-teman ikutan beli. Itu juga tidak bisa kita masukkan ke analisa bandarmologi. Karena belum ada akumulasi pun teman-teman sudah mendapatkan informasinya. Itu mungkin ada beberapa yang bisa mendapatkan keuntungan seperti itu. Tapi sebagian besar orang, termasuk saya pribadi, tidak mempunyai teman yang berprofesi sebagai bandar. Sehingga saya juga tidak tahu sebuah saham akan naik atau turun keesokan harinya. Karena itu saya butuh technical analysis. Fungsi utamanya adalah jika kita lihat untuk mengetahui arahnya. Saya kasih contoh saham BCA. Saat ini kita tahu arahnya sideways. Dengan support saya pribadi pakai garis EMA 50 dan 150. Sudah saya jelaskan di beberapa video yang teman-teman bisa lihat di playlist alasan kenapa saya pakai garis EMA ini. Apakah harus teman-teman pakai garis EMA yang sama? Itu juga tidak harus. Ingat, analisa ini untuk kita pribadi. Support dan resisten pun itu untuk kita pribadi. Tidak harus sama persis. Karena target kita entry dengan target kita take profit tiap-tiap orang juga berbeda. Modal yang kita pakai tiap-tiap orang juga berbeda. Jadi tidak ada yang salah maupun benar. Untuk tahu kita salah atau benar itu cuma satu, apakah kita beli sebuah saham itu setelah kita analisa kita profit atau tidak. Apabila kita tidak profit berarti kita salah. Itu saja perbedaannya. Jadi tidak perlu kita sibuk bandingkan profit kita dengan profit teman. Kita profit 5%, teman-teman profit 30%, kita merasa minder. Itu tidak ada gunanya. Yang penting kita analisa untuk kita pribadi, untuk indikatornya juga kita memakai yang memang cocok untuk kita. Karena setelah saya jelaskan, saya tidak perlu tahu apa nama grafik candlenya, contoh double top, double bottom, head and shoulder, reverse head and shoulder dan sebagainya. Itu sebenarnya saya tidak terlalu pusingkan. Saya cuma perlu tahu arahnya kemana. Dan tetap fokus utama saya itu yang paling penting jika indikator itu adalah garis EMA 50 dan 150. Saya sudah jelaskan alasan utamanya. Jika kita lihat untuk support bisa kita lihat selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50 BBCA berarti trennya masih sideways. Dan ini bisa kita lihat ini sudah ada contohnya. Setiap kali menyentuh garis EMA 50 berhasil rebound, menyentuh resisten 7500 gagal break. Sudah beberapa kali begini. Karena kita lihat arahnya seperti itu, kita bisa bikin trading plan. Oke, berarti apabila saham BBCA turun menyentuh harga garis EMA 50 dan berhasil rebound, saya akan coba entry. Dengan target take profit di mana? Di 7.500. Karena kita sudah lihat historinya. Apakah pasti menyentuh garis EMA 50 akan rebound? Tidak ada kepastian. Apakah menyentuh garis resisten 7.500 pasti akan turun kembali? Itu juga tidak pasti. Tapi kita sudah mempunyai trading plan. Apabila rebound kita entry. Apabila ternyata dia naik menyentuh 7.500 ternyata gagal break, kita take profit. Tapi jika ternyata berhasil break dari 7.500, apakah kita take profit? Bisa saja kita ganti trading plan-nya. Berarti kita tetap hold karena dia berhasil break dari resisten. Apabila dia berhasil break, berarti kita lihat arah ke atasnya di mana. Untuk BBCA, saya pakai 7.800 untuk target berikutnya. Jadi teman-teman sudah bikin trading plan, hold selama bertahan di atas garis EMA 50. Jika berhasil break dari garis resisten 7.500, target berikutnya di 7.800. Ini analisa saya. Bisa saja teman-teman lihat, Pak di sini 7.675 sempat bergerak turun lagi. Saya mau target untuk take profit di sekitar daerah sini apabila gagal break. Itu juga silakan saja. Karena saya bilang semua balik lagi keputusannya di teman-teman. Tapi fungsinya technical analysis kita tahu arahnya kemana.
kapan kita bisa hold, kapan kita bisa take profit. Contohnya ternyata kita beli di sekitar 7.300, ternyata dia turun di bawah support ini, teman-teman mungkin sudah punya trading plan. Untuk saya bisa kita lihat garis EMA 150, selalu saya jelaskan selama dia masih bertahan di atas garis EMA 150, secara tren jangka menengah minimal dia masih sideways. Jadi belum downtrend. Jadi apabila teman-teman beli di sekitar garis EMA 50 ternyata turun, teman-teman masih tidak melakukan cut loss dengan anggapan dia masih berada di bawah garis EMA 100, berada di atas garis EMA 150, masih layak untuk di hold. Apabila berhasil rebound, teman-teman mungkin average down atau gimana, itu balik lagi ke trading plan teman-teman. Tapi ini fungsinya kita tahu technical analysis. Contohnya di posisi sini bisa kita lihat BBCA berhasil break dari garis EMA 50 dan 150, bergerak uptrend. Kita tetap hold selama dia masih bertahan di atas garis EMA 50. Ternyata garis EMA 50 terlewati, teman-teman mungkin masih hold dengan alasan teman-teman beli di sekitar daerah sini, kita anggap 5.900. Dia masih break dari sini pun kita masih untung. Dia masih bertahan di atas garis EMA 150, masih bisa di hold karena garis EMA 150 di 6.500. Tapi ternyata analisa kita salah, dia gagal bertahan di posisi sini, kita take profit. Kita anggap 6.375 atau 6.400. Tapi ini masih profit apabila kita beli pada saat break dari daerah sini. Kita anggap saja 6.000. Ini cara kita analisa. Setelah turun, kita wait and see dulu. Apabila memang teman-teman seperti analisa saya, selama dia masih berada di bawah garis EMA 50 dan 150, secara tren masih kurang bagus. Mungkin ada yang wait and see, ada yang tunggu di support, bisa kita lihat di daerah sini. Ini bisa kita jadi analisa juga. Sebelumnya turun menyentuh harga 6.000, BBC berhasil rebound. Jadi kita tahu support saat ini 6.000. Berusaha untuk break, gagal break, turun. Bisa kita lihat di sini berhasil break. Tapi pada saat menyentuh angka 6.600, ternyata masih gagal break. Tapi turun menyentuh support di EMA 50 dan 150 masih bisa rebound. Balik kembali ke 6.600, ternyata masih gagal break. Jika kita lihat, apabila kita lihat ilmu technical analysis, apabila berhasil breakout dari resistance, harusnya dia lanjut uptrend. Tapi ternyata masih gagal break dari resistance berikutnya. Jadi semua tidak ada yang pasti. Tidak ada yang apabila A pasti hasilnya A. Ini bisa kita lihat sudah berhasil breakout dari resistance EMA 150, ternyata masih gagal break, malah terbentuk double top di posisi sini dan balik kembali. Itu gunanya kita punya trading plan. Kita contohnya beli pada saat breakout, ternyata tidak sesuai dan balik turun kembali dia di bawah garis EMA 150, berarti analisa kita salah. Apabila analisa kita salah, kita punya dua pilihan, mau cut loss atau mau average down. Itu balik lagi ke keputusan teman-teman. Apabila teman-teman putuskan untuk cut loss, setelah itu tunggu kembali di support di 6.000 karena sebelumnya kita lihat ada historinya menyentuh 6.000 berhasil rebound, mungkin teman-teman cut loss. Atau ada teman-teman yang saya mau average down saja karena ini BBCA secara fundamental bagus. Jadi digabungkan dengan analisa fundamental. Atau mungkin pada saat penurunan di posisi sini digabungkan dengan bandarmologi, pas saat penurunan ternyata asing malah akumulasi terus. Karena BBCA kita bisa lihat pergerakan asing. Asing sangat berpengaruh dengan pergerakannya. Mungkin kita gabungkan technical analysis dengan fundamental dengan bandarmologi, kita ambil kesimpulan bahwa oke, saya mau hold karena ini di markdown walaupun grafiknya masih kurang bagus. Saya tunggu di 6.000. Apabila 6.000 masih bisa bertahan, saya mau average down, atau selama masih bertahan di atas 6.000 saya tidak cut loss. Tapi apabila harga 6.000 terlewati, saya mau cut loss. Itu trading plan-nya. Bisa kita lihat setelah menyentuh angka 6.000, seperti sebelumnya, BBCA masih bisa bertahan, tapi dia masih sideways, beberapa kali berusaha untuk turun di bawah harga 6.000, ternyata masih gagal break. Jadi bisa kita ambil kesimpulan angka 6.000 merupakan support yang sangat kuat untuk BBCA pada bulan Juni sampai bulan Agustus. Jadi setiap kali berusaha turun, gagal turun, karena itu masih sideways,
Dan pada saat ini berhasil break kembali dari garis EMA 150. Dan sebelumnya bisa kita lihat garis EMA 150 dengan harga 6.600 lumayan dekat. Saat ini pada posisi di sini jaraknya lumayan jauh, tapi tetap sama karena kita sudah lihat grafiknya sebelumnya angka 6.600 lumayan kuat untuk saham BBCA. Jadi kita bisa patokan ini resistennya. Jadi di posisi sini merupakan resisten, walaupun contoh pada posisi sini kita belum tahu nih candlenya akan kemana. Kita sudah jadikan angka 6.600 sebagai patokan untuk kapan kita take profit apabila gagal break untuk trading jangka pendek. Ternyata bisa kita lihat setelah berhasil break tetap sama menyentuh angka 6.600 masih gagal break. Dan balik lagi ke trading plan teman-teman, mungkin teman-teman sudah berhasil beli di sekitar garis EMA 150. Trading plannya hold saja selama tidak turun dari bawah garis EMA 150. Jadi selama gagal break pun teman-teman masih hold, atau teman-teman ada yang trading jangka pendek, trading plan-nya saya take profit dulu apabila gagal break dari harga 6.600. Setelah gagal break, dia take profit, rencana entry di sekitar garis EMA 150. Tapi untuk yang take profit dan tunggu di garis EMA 150, ternyata selama bulan September BBCA tidak pernah menyentuh garis EMA 150 kembali. Dan malah break dari harga resisten 6.600. Jadi apabila rencana kita tidak sesuai, kita harus ganti rencana. Mungkin ada teman-teman, saya harusnya tunggu di sini, ternyata dia udah breakout, berarti kita harus ganti rencana untuk buy on breakout apabila memang mau membeli saham BBCA ini. Jadi beli pada saat breakout, bisa kita lihat satu mulai bergerak naik kembali. Jadi ini gunanya technical analysis. Kita mengikuti pergerakan harganya. Karena ingat, kita ini bukan bandar. Mungkin ada bilang, ngapain technical analysis, kita cuma digambar grafiknya oleh bandar. Iya, kita memang cuma ikutin pergerakannya. Sama seperti kita bandarmologi pun kita cuma mengikuti. Karena memang kita retail kecil. Kita tidak bisa menggerakkan harga. Cuma kita bisa mengambil keputusan kapan kita harus take profit, kapan kita harus entry, kapan harus kita cut loss tanpa mengikuti bandarnya. Jadi semua lagi, paling penting itu adalah trading plan dan mental kita. Kenapa mental itu penting? Sudah pernah saya jelaskan sebelumnya juga, tapi saya akan coba bahas sekilas di sini. Mental kita itu kebanyakan adalah takut cut loss atau pada kita sudah punya trading plan tapi kita tidak laksanakan. Jadi contohnya kita harus cut loss apabila turun dari angka 6.000, ternyata turun dari angka 6.000 kita nggak berani cut loss, dan harga ternyata memang terus bergerak turun sesuai dengan analisa. Dan setelah turun, kita akan stres, berharap dia akan naik lagi. Dan kita nggak berani average down atau salahin orang lain, kenapa begini, kenapa begitu. Padahal yang salah itu harusnya diri sendiri. Karena sebelum kita beli sebuah saham, kita sudah harus tahu kita harus ngapain. Dan kita juga harus tahu saham yang kita beli ini perusahaannya apa, saham gorengan atau tidak, dan sebagainya. Apalagi teman-teman yang memang fokus ke saham gorengan. Teman-teman pasti banyak yang marah-marah beli pada dekat arah, ternyata pada saat penutupan ditutup di harga lebih bawah atau malah ditutup ARW. Karena pergerakan saham-saham gorengan itu pergerakan akan sangat liar. Apabila teman-teman tidak tahu grafik, tidak tahu technical analysis, itu akan susah apabila hanya cuma lihat akumulasi maupun distribusi. Apalagi saat ini pada saat perdagangan kita sudah tidak bisa lihat broker summary. Tanpa kita tahu broker summary dan teman-teman tidak mau lihat technical analysis, saya juga tidak tahu bagaimana harus entry pada saham yang saya mau beli. Karena itu saya sangat mementingkan technical analysis untuk tahu arahnya. Jadi saya tahu saham ini sedang downtrend, saya tidak mau entry dulu. Apabila saya mau entry pun, saya tunggu kondisinya apa. Jadi sudah ada ketentuannya. Saya tunggu dia mulai sideways dulu, support sideways-nya kuat atau tidak. Spekulatif buy dulu di supportnya. Apabila support ternyata terlewati, saya harus cut loss atau bagaimana. Jadi semoga
sharing saya hari ini bisa membantu teman-teman untuk memulai tahun 2022 untuk trading yang lebih baik. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.